Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan yang mana kedua nikmat inilah yang seringkali dilupakan oleh manusia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Maka hadirnya kita di Masjid Al-Mahdi pada pagi hari ini, tubuh yang sehat, waktu yang sempat, jangan sampai kita sia-siakan. Wonten sing linu, wonten nggih. Nek kakean sate wingi. Ya. Tak niku kula linu kula niki. Dengkul niki kok krasa kakean balik wingi. Teng musala niku bakar ya, ada satu kambing yang dijadikan untuk konsumsi panitia. Biasanya nyembelih teng SMA kula. Berhubung SMA nyembelihnya Senin besok, maka kemarin ikut bantu di musola. Jadi di ranting kemantren itu insya Allah ada 29 lembu kalau tidak salah. Itu masjid dan musola-musola yang lain. Jadi tiap musola memang nyembelih, ada yang satu, ada yang dua. Alhamdulillah, ini bentuk daripada syiar kita melalui Idul Kurban. Kemarin juga ketika khutbah Idul Adha di Masjid Al-Mu'minin Jemundo, ya, masuk PCM sepanjang itu saya sampaikan juga, kurban itu bukan perkara mampu ataukah tidak mampu, tapi mau ataukah tidak mau. Ya. Jadi wis perkara gelem apa ora gelem mboten mawon. Ya kadang wonten tiyang gak duwe tapi keinginannya kuat ternyata bisa. Ya mudah-mudahan kita yang belum diberikan kesempatan untuk kurban tahun ini
mudah-mudahan tahun depan, ya, tahun depan mudah-mudahan diberikan kesempatan mulai nyelengi, ya, mulai nyelengi dari hari ini. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, materi kita adalah kita masuk melanjutkan kitab Al-Kabair kemarin, namun bahasannya masuk di bab lain. Jadi dosa besar, salah satu dosa besar yang ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Al-Kabair adalah dosa sombong, al-kibru wal ujub. Bahayanya dosa sombong serta ujub. Maka kalau kita melihat dari beberapa ayat maupun hadis berkenaan dengan sombong, maka kita harus berhati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman, tepatnya pada ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tus'ir haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Surat Luqman ini senada dengan surat Furqan ayat 65. Wa ibadur rahmanul ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Yaitu salah satu sifat ibadur rahman, ya, hamba-hamba pilihannya Allah, zat yang maha rahman. Salah satunya di awal atau di ayat 65 itu adalah yamsuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Kalau di surat Luqman dikatakan janganlah kamu wala tamsi fil ardi maraha, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, ya. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya. Wala tusaqqir hadaka linnas, jangan pula memalingkan mukamu dari manusia. Petuk tiyang sing dikenal harus kudu nyopo, ya. Makanya perintahnya Nabi kan afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian, ya. Kalau kenal siapa, assalamualaikum cak, ya. Tahu Pak, kalau anak-anak muda assalamualaikum bro, nggak apa-apa. Petuk, ya, kenal petuk tapi mboten nyoba koyok wong gak kenal, ya. Ini tidak boleh. Janganlah kamu berjalan, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, ya. Wonten mboten tiyang kenal tapi nek petuk melengos, wonten mboten Pak? Oh kata, ini termasuk ini berarti mboten semerap melengos napa. Mungkin nek mboten, ya, nek pancen mboten sadar ndak masalah, tapi teko doan ndelok orang nyedek apen-apen ndelok. Maka ini jangan sampai
terjadi. Afsus salam bainakum, perintahnya Nabi, tebarkan salam di antara kalian. Bahkan dikatakan cepet-cepetan, ya. Siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam itu yang terbaik. Ya. Kadang sampai mengamalkan hadis ini sampai bareng. Ya. Kono assalamualaikum, sing situ assalamualaikum. Ya. Soalnya tahu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Salam itu kan doa keselamatan, ya. Assalamualaikum. Ya. Assalam, semoga keselamatan Allah limpahkan bagimu. Doa selamatan, makanya itu sapaan terbaik. Sapaan terbaik. Kalau terhadap orang kafir, boleh tidak kita beruluk salam? Tidak boleh. Kalau dia salam dulu, misal punya teman kita non muslim, ya, kita ya ada, emang hukumnya tidak boleh beruluk salam terhadap non muslim. Tapi kalau dia menyampaikan assalamualaikum wa alaika, jawabnya seperti itu, wa alaika. Saya punya teman juragan bis itu, non muslim, telepon kula niku assalamualaikum Gus, waalaikumsalam gitu. Karena tahu dia saya muslim, tapi saya pun tidak pun jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang jangkep. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan, sesungguhnya innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan dirinya. Dari hadis yang lain, ini hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Di Bukhari hadis yang ke-4918, pada Sahih Muslim hadis yang ke-2853. Dari Haritsah bin Wahab al-Khuzai berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar?" Maukah kamu saya tunjukkan tentang penduduk neraka? Qalu, maka menjawab Haritsah ini, bala, nggih, monggo Kanjeng Nabi. Qala kullu utulin jawadin mustakbirin, yaitu orang-orang yang keras lagi kasar, ya, keras perangainya, kasar perkataannya. Maka seorang mukmin adalah orang yang harus menjadi yang qaulan ma'rufan, ya, qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut. Kalau kepada sesama muslim, ya, terhadap non muslim saja, kalau mereka tidak berbuat zalim, tidak menzalimi orang muslim, kita pun tidak boleh menzalimi mereka. Kemudian kata Nabi, jawadin, tamak lagi rakus. Ini hikmah kurban itu, ini salah satunya, menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Sifat tamak, sifat rakus, itu yang disembelih. Makanya sebagian harta dikeluarkan untuk membeli hewan kurban, supaya kecintaan kita terhadap harta itu tidak berlebihan. Ya. Bahaya yang niku nek pun seneng kalian dunia niku berlebihan. Boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Sekedarnya saja.
Nah ini orang yang tamak lagi rakus, ya, ini nanti yang akan menjadi penghuni neraka. Dan yang ketiga mustakbirin, yaitu sombong. Maka tiga hal ini harus kita hindari. Orang yang keras, lagi kasar, intinya amarahnya suka melonjak-lonjak, itu tidak baik. Bahkan dikatakan oleh Nabi, barang siapa la taghdab, janganlah marah, walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Jadi peringai, keras, kasar, kemudian tamak, rakus, ini awal daripada segala kehancuran. Begitu pula dengan sombong. Maka dosa pertama yang terjadi pada proses penciptaan alam semesta adalah dosa sombong, Bapak Ibu. Bisa kita buka dalam surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, ya, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka bersujud seluruhnya, seluruh malaikat itu, illa iblis, kecuali iblis. Ya. Bukan berarti iblis ini termasuk malaikat, bukan. Karena posisi iblis saat itu berada bersama para malaikat yang lain. Cerdas, ya, cerdas, taat sama Allah. Cuma karena satu perintah tidak mau, ya, maka dilaknat oleh Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, wastakbara, serta sombong, dan dia iblis ini termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ya. Imam Qatadah berkata tentang ayat ini, ya, iblis itu hasad kepada Adam dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Ya. Ini terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, di jilid yang pertama. Kemudian dijelaskan dari tafsir ayat bil ayat, ya, ada di dalam surat Al-A'raf, surat Al-A'raf, tepatnya pada ayat ke-10 di dalam surat Al-A'raf. Surat 7 ayat 11. Ayat 11 Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia. Ya. Di awal Allah mengatakan walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, sama. Dan sungguh kami telah ciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, ya,
diciptakan, dibentuk dengan tubuh yang sempurna. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, summa qulna lil malaikah isjudu, bersujudlah kalian semua li Adam, kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Sami nggih dengan surah Al-Baqarah. Fasajadu illa iblis. Seluruhnya bersujud kecuali iblis. Kalau di sini, kalau di Al-Baqarah dikatakan wa kana minal kafirin, tapi di sini dikatakan lam yakum minas sajidin. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ayat 12 Allah bertanya, qala, Allah berfirman, ma mana'aka, apa yang menghalangimu, alla tasjuda, ya, untuk bersujud kepada Adam, amartuk, ketika aku perintahkan untuk sujud. Qala, jawab iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ayat 13 Allah berfirman, qala fahbit minha fama yakun laka an tatakabbar fiha. Turun kamu dari surga iblis, tidak sepatutnya orang-orang sombong itu ada di dalamnya, kata Allah. Fakhruj innaka minas sagirin, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Maka iblis jawab, qala andirni ila yaumi yab'atsun, berikan tangguh sampai waktu dibangkitkan. Qala innaka minal mundirin, ini janjinya iblis. Iblis pada surat Al-A'raf ayat 16 mengatakan, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, karena engkau telah menghukum saya, sungguh saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi nek orang sombong niku seneng iblis, ana kancane. Alhamdulillah ana kancane. Pancen dolek ewang gawe mlebu neraka iku luwih gampang timbang golek ewang mlebu surga. Makanya pengajian kali dangdutan nggih akeh sing melo dangdutan. Wong pancen surga niku khufatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang kebanyakan orang tidak suka. Wa khufatin nar bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang banyak orang suka, dengan sesuatu yang menyenangkan. Maka beruntunglah kita yang istiqomah di majelis-majelis ilmu, karena di majelis ilmu inilah ya Allah telah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang istiqomah menempuh jalan mencari ilmu, maka nanti Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Nah, Abdullah ibn Mas'ud, salah satu sahabat, dia berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Ya, ini hadis yang cukup masyhur. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi, kecil sekali. Maka ketika Nabi berkata seperti itu, qala rajulun, ada seorang laki-laki bertanya,
Ya Rasulullah, inna rajulu yuhibbu ayyakunu saubuhu hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju yang hasanan, indah, bagus, wa na'luhu hasanatan, dan sandalnya juga bagus. Qala, kata Nabi, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu maha indah. Allah maha indah, yuhibbul jamal, dan Allah menyukai yang indah-indah. Al-kibru, lain hakikat kesombongan. Al-kibru, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Terus kula jenengan nek damel kambi api, sandal api, sarung api, ndak apa-apa. Ya, Allah maha indah dan Allah menyukai yang indah-indah. Maka saya bahas dulu sombong terhadap kebenaran. Ya. Sombong kepada kebenaran, ya, yakni tidak menerima, ya, tidak menerima kebenaran itu. Apa yang dimaksud kebenaran ini? Kebenaran yang datangnya dari kitabullah, Al-Quran. Kebenaran pula yang datangnya dari sunnah Rasulullah atau al-hadis. Terkadang orang tidak mau menerima kebenaran ini, ya, padahal sudah jelas segalanya. Ya. Katakan jilbab, ya, sering katakan jilbab. Cuma sekarang diganti hijab. Beda Pak, hijab dengan jilbab, ya. Dari segi bahasanya saja beda. Jilbab itu wajib hukumnya, ya, wajib. Ini sering kali saya katakan, ya, ini kebenaran, bukan berarti kok ada. Saya pernah ngaji ada yang tanya, Ustaz, kalau niki lho pun sepuh, wis tuwek. Ya, sinten sing purun kali kula. Wong kula niki pun sepuh wis tuwek. Nenek-nenek. Angsal mboten angsal, tetep jilbaban jenengan. Ya. Mas ya wis tuwek. Ya. Maka kalau sudah balik perempuan dengan ada anak perempuan sudah balik, perintahkan untuk menutup aurat dengan jilbab. Yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Itu wajib. Salah satu contoh saja. Kalau ada orang yang mengatakan yang penting kan hatinya yang dijilbabi, loh, hati kok dijilbabi. Sing penting kan atine apik, wonge apik. Banyak orang-orang berjilbab tapi kelakuannya kayak ngono. Ojo dicontoh kelakuannya. Ini syariatnya yang harus dilakukan, ya. Betapa banyak wong-wong sing kopian ternyata jadi pendeta, ya. Memang Allah itu innallaha la yanduru ila ajsamikum. Allah itu tidak melihat seseorang dari tubuhnya, au ila suwarikum, atau dari pakaiannya. Walakin Allah yanduru ila qulubikum, tapi yang Allah lihat hatinya. Mungkin ini sing dikait dalil. Gusti Allah Pak delok teko njaba keliru yo. Ya. Dalilnya jelas. Al-Qur'an maupun hadis. Sikap seorang muslim, ya, terhadap setiap kebenaran adalah menerima secara penuh. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lakum lil mu'minin wala lil mu'minatin idza qadallahu wa rasulah amron ayyakunu lahumul khairat min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Tidak patut bagi mukmin laki-laki, mukmin perempuan,
apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ya, akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Tidak ada pilihan. Barang siapa yang berpaling dari Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Kemudian yang kedua, sombong terhadap makhluk. Gak boleh juga, Pak. Ya. Dalam hadis Muslim, hadis ke-2564, Rasulullah bersabda, bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dikatakan berbuat jahat, berbuat buruk jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Tenang sal. Masih pancen, ya, katakan bentuk tubuhnya lain daripada kebanyakan orang yang lainnya. Bulemu, ya. Wonten sing mriki lemu ibu. Seneng lemu napa guru, Bu? Jenengan. Emang tentang yang lemu ya aja diceluk gendut. Oh, jangan. Mungkin sing guru kering, congkring. Panggillah dengan panggilan namanya. Ya. Meskipun orang itu badannya besar aja diceluk gendut. Tidak boleh memanggil seseorang dengan panggilan atau panggilan yang diberikan oleh kebanyakan orang. Nah, sebab-sebab sombong itu yang pertama ujub, Pak. Ujub itu membanggakan dirinya, ya, membanggakan diri. Awalnya tidak meremehkan orang lain dulu, tapi bangga dulu terhadap dirinya. Salasun muhlikatun, 3 hal yang merusak, membinasakan. Sukhun muta'un wa huwa mutabi'un wa ijabul mar'i bi nafsi. Sifat sukh, ya, atau rakus, bakhil yang ditaati, ya. Wa hawaun muttabi'un, atau nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'u nafsihi, ujub terhadap dirinya sendiri. Makanya Nabi itu tidak membolehkan memuji orang lain, ya, di hadapan orang itu. Ya, misal Mas Dhani muji-muji saya di hadapan saya itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau di belakang orang yang dipuji, wong iku lho ngene, itu tidak apa-apa. Karena apa? Bisa jadi karena pujian itu seseorang akan menjadi ujub. Kalau di belakang dia tidak apa-apa. Jangan puji-puji. Ini ku saya ngeten tidak apa-apa. Yang kedua, suka menonjolkan diri atau tarafu, ya, tarafu. Yang ketiga ini mengikuti hawa nafsu. Surat Al-Baqarah ayat 87, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepadamu rasul membawa sebuah suatu kebenaran, pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu sombong? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Ya. Mengikuti hawa nafsu bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Ya. Karena mengikuti hawa nafsu seseorang bisa berlaku sombong. Bahaya kesombongan, Pak. Saya percepat.
Ya, bahaya kesombongan yang pertama itu adalah dosa yang sangat besar, termasuk dosa pertama yang terjadi di proses penciptaan alam semesta. Yang kedua, sombong itu kawan dari syirik, ya. Kawan dari syirik dan penyebabnya, ya. Maka jauhi. Tiga, orang-orang yang sombong kembalinya adalah ke neraka. Surat Al-Mu'min, surat Al-Mu'min ayat 76. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Masuklah kamu ke pintu-pintu jahanam sedang kamu kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong. Nah, satu hadis lagi, inna ahlan nar kullu ja'tariyin jawadin mustakbirin jamma'in manna'in wa ahlul jannah ad-du'afa wal maghlubun. Ini hampir sama dengan yang tadi. Penghuni neraka itu orang yang keras, sombong, orang yang mengumpulkan harta, orang yang bakhil. Sedangkan penduduk surga itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang banyak dizalimi. Kemudian bahaya kesombongan itu, sombong ini termasuk tirai penghalang masuk surga. Surat An-Nahl ayat 22 23. Maka yang kelima, orang yang sombong Allah tidak menyukainya. Ya, Allah tidak menyukai, manusia juga tidak menyukai, dan dia akan mendapat laknat dari Allah. Dan hati-hati Pak, kesombongan merupakan yang keenam ini, bahaya sombong. Kesombongan merupakan sebab su'ul khatimah. Ya, sebab su'ul khatimah. Oleh karena itu Allah memberitakan kepada orang yang sombong dan orang yang sewenang-wenang, ya, bahwasannya Allah akan menutup hati mereka, ya, sehingga ketika datang kebenaran itu akan menjadi sulit diterima. Maka mulai hari ini, ya, kita berusaha menjauhkan diri kita dari penyakit sombong. Pertama, ketika ada kebenaran wajib kita menerima, siapapun yang menyampaikan. Ada orang itu yang pilih-pilih ustaz. Nek ustaz sing iki sing ngisi teko, nek duduk ustaz sing iki gak teko, itu juga termasuk, ya. Undur makila wala tandur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ada beberapa teman itu ketika ngaji jadwalnya Ustadz A, kemudian berhalangan hadir pun teng masjid, berhubung Ustadz A nggak datang, diganti Ustadz yang lain, mulai. Ini termasuk, ya, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Siapapun kita, sebesar apapun pangkat kita, setinggi apapun jabatan kita, terhadap sesama muslim sekalipun dia orang yang tidak punya, jangan sampai kita meremehkan, jangan sampai kita menyepelekan, menganggap rendah orang lain, menganggap diri kita lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Jangan sampai itu terjadi, ya. Karena kalau itu sudah menghinggap dalam hati, sulit Pak disembuhkan, ya. Gembul nek gak wong sing padha-padha duwene, padha-padha dukure,
boten purun. Ya. Maka merendahlah sekalipun kita sudah berada di langit. Ya. Seperti halnya padi itu, semakin berisi itu semakin merunduk. Ya. Mundak mentres, mundak dilu. Ya. Tambah berisi harus semakin merunduk, bukan semakin dangkal. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini semakin menguatkan iman kita, menyehatkan kembali hati-hati kita yang sakit, mengundang rahmat dan cintanya Allah kepada kita, wabil khusus para penuntut ilmu, karena tidak ada ya, seseorang yang duduk di rumah-rumah Allah ya luna kitabahu wa yatadarasunahu, melainkan pasti ini ghasyat alaihimur rahmah, Allah curahkan bagi mereka rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan, wa khaffathumul malaikah, Allah naungi mereka dengan para malaikat yang di sekitar kita, wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah sebut-sebut kita, Allah sanjung-sanjung kita di hadapan makhluk, ya, di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum